jaga jarak. Jemaat di bawah berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah ini dengan mengucapkan secara litani. Aku hendak menyampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kini marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Hitung Jemaat 13 ayat 1. Allah Bapa Tuhan. Saudaraku yang terkasih, marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ada pada saudara sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur pada saat ini boleh bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Marilah kita muliakan namanya dengan bersama-sama menyanyikan Hitung Jemaat 13 baitnya yang kedua. Dengan rasa penuh penyesalan, marilah kita menghadap kepada Tuhan, menyatakan segala kelemahan dan dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberi penyertaan yang melimpah sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Kami sadar seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu,
menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Oh Tuhan, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Tuhan Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Tuhan akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa dan mau membuka diri pada rahmat Allah dengan tetap duduk secara menerima berita anugerah dari Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, kita akan memasuki pelerahan dan juga peneguhan majelis. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja bahwa ada saudara-saudara yang telah berakhir masa jabatannya sebagai penatua dan diaken, dan ada saudara-saudara kita yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken. Maka dalam ibadah ini akan dilayankan pelerahan bagi yang telah berakhir masa jabatannya. Dan karena sampai dengan saat ini tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, akan dilayankan penaguhan penatua dan diaken yang baru. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu sisi ilahi, gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Sisi manusiawi, gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. Secara umum, tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Kepada saudara-saudara penatua dan diaken yang akan mengakhiri masa jabatannya, dipersilahkan berdiri, yaitu Bapak Sri Handoyo, Bapak Iwan Juwono, Bapak Rusbandiono, Ibu Sri Sukasmi, Ibu Waslini Asih, Ibu Rusmantini. Mereka telah selesai 2 periode masa jabatan. Dan Bapak Jamal, Bapak Sukarti, Bapak Subandri, Bapak Hadi Siswoyo, Bapak Hendito Catur Sumbogo, Ibu Sunaksih, Ibu Sih Mirmani telah selesai 1 periode masa jabatan. Menurut peraturan gereja,
masa jabatan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya nyatakan secara resmi, saudara-saudara telah mengakhiri jabatan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini, dan majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bekerja bersama dalam pelayanan. Meskipun saudara-saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diaken, diharapkan saudara-saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Terima kasih. Selanjutnya, saudara-saudara yang telah mengakhiri masa jabatannya 2 periode dipersilahkan untuk ke tempat duduk jemaat. Saudara-saudara yang telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai penatua dan diaken selama 1 periode akan diteguhkan kembali untuk periode berikutnya, yaitu Bapak Jamal sebagai penatua, Bapak Sukarti sebagai penatua, Bapak Subandri sebagai penatua, Bapak Haji Suswoyo sebagai penatua, Bapak Endito Catur Sumbogo sebagai diaken, Ibu Sunarsis sebagai diaken, dan Ibu Sih Mirmani sebagai penatua. Dan saudara yang akan diteguhkan ke dalam jabatan diaken dipersilahkan untuk berdiri. Ibu Peri Samsu Herawati. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? 2. Apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Raja Gereja menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? 3. Apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? 4. Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? 5. Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati dan mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Dan 6. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Ibu Sih Mirmani? Bagaimana jawab saudara Ibu Peri Samsu Herawati? Bagaimana jawab Ibu Sunarsih? Bagaimana jawab Bapak Haji Suswoyo? Bagaimana jawab Bapak Subandri? Bagaimana jawab Bapak Sukarti? Bagaimana jawab Bapak Jamal? Bagaimana jawab Bapak Endito Catur Sumbogo? Dengan kesediaan saudara, kiranya berkat Tuhan memperlengkapi saudara. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini.
Ia yang telah memulai pekerjaan ini dan Ia yang akan menuntun saudara-saudara untuk menyelesaikan sampai akhir. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dan marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang telah memanggil hamba-Nya untuk melayani dalam pelayanan khusus ini sebagai majelis. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang diteguhkan ini, kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan kerelaan dalam melayani Engkau di gereja-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah selesai masa jabatannya, kiranya Tuhan Allah terus menyertai dan membimbing mereka dan tidak berhenti dalam pelayanan kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jemaat Tuhan selalu dibangun atas dasar iman, pengharapan, dan kasih. Terpujilah Engkau Raja Gereja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan kepada saudara-saudara yang baru diteguhkan untuk menghadap kepada jemaat. Bapak Ibu, di hadapan saudara-saudara adalah jemaat Allah yang harus saudara pimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja. Hendaklah saudara-saudara senantiasa mengingat firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, janganlah dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dan jemaat yang terkasih, terimalah penatua dan diaken yang baru ini, yang baru diteguhkan ini untuk memimpin sejarah dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Oleh karena itu, kasihilah mereka dengan doa, daya, dan dana agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Selanjutnya akan diserahkan surat keputusan sebagai penatua dan diaken oleh majelis.
Bagi penatua dan diakon yang baru saja diteguhkan, sekali lagi saya ucapkan selamat melayani dan untuk dapat menempati tempat duduk yang disediakan sebagai anggota majelis. Dipersilakan. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 364 bait 1. Biarlah lagu ini menjadi penyerahan bagi kita dalam melayani Tuhan. Ya Tuhan, sabdamu adalah kebenaran dan hidup yang memimpin kami kepada kehidupan yang kekal, memimpin kami kepada kebaikan dan juga menuntun kami pada kedamaian. Saat ini kami menyediakan diri, membuka hati, pikiran, telinga dan seluruh diri kami untuk menerima sabdamu. Kami mohon kiranya kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami benar-benar memperhatikan firman-Mu. Dan biarlah dalam diri kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu tetapi percaya terhadap kebenaran firman-Mu, demikian juga melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Berkatilah setiap kami, berkatilah kami yang mendengarkan maupun yang berbicara, dan biarlah kehendak Tuhan nyata atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bacaan leksionari pada Minggu 27 September 2020 ini diambil dari bacaan pertama Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur tanggapan dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan 12 sampai 16. Bacaan Filipi 2 ayat 1 sampai 13 dan bacaan Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Kita akan membaca bagian Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 32. Yang demikian sabdanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ia mengajar di situ. Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?
Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, pada hari ini Yesus menyuguhkan gambaran yang indah melalui 2 anak dengan karakter yang berbeda. Anak yang pertama ketika diperintah oleh bapaknya mengatakan iya, tetapi ia tidak pergi bekerja ke ladang seperti yang diminta oleh bapaknya. Dan anak yang kedua berkata tidak, tetapi kemudian ia melakukan perintah sang bapa. 2 karakter anak tersebut ingin menantang kita untuk beriman agar melihat pada diri kita masing-masing. Apakah sebagai murid-murid Tuhan Yesus kita sudah menunjukkan kualitas iman yang terwujud dalam tindakan sehari-hari atau tidak? Ataukah sikap dan pernyataan ia yang keluar atau yang sering kita ungkapkan hanya sebatas manis di bibir atau sekedar ikut-ikutan atau sebatas mengikuti ritual agama saja? Sejatinya hanya diri kita masing-masinglah yang dapat menjawabnya secara jujur. Nah, tema kita ibadah sebagai tanda kesetiaan. Bapak Ibu dan saudara, bacaan pertama dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7 mengenai kisah di Masa dan Meriba, perjalanan bangsa Israel dari padang gurun Sin dan sampai di Rafidim. Di sana mereka berhenti dan mendirikan kemahnya. Tetapi kemudian terjadilah konflik, terjadilah kemarahan, terjadilah pertengkaran yang mereka kembali tunjukkan kepada Musa.
Minggu yang lalu kita juga telah melihat bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut karena kelaparan. Dan sekarang kita melihat bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut dan juga bertengkar marah kepada Tuhan karena di situ mereka tidak mendapati air dan mereka sangat kehausan. Mereka mengira Musa memimpin mereka menuju ke penderitaan bahkan ke kematian. Lalu Musa bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa sebuah tongkat dan membawa para tua-tua Israel menuju sebuah gunung batu. Dan di situ Tuhan memerintahkan untuk memukul batu itu dengan tongkat dan keluarlah air secara ajaib yang kemudian mencukupi apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Tuhan menyediakan apa yang bangsa Israel perlukan. Dan ini juga menjadi permenungan bagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang diperbuat Allah dalam hidup kita adalah bukti penyertaannya, adalah bukti bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia mengerti apa yang sedang dialami, yang sedang dihadapi oleh umatnya. Tetapi seringkali ketika kita berhadapan dengan kesulitan, maka yang pertama kita tampilkan adalah kemarahan, bersungut-sungut, mengeluh, dan kadang pertengkaranlah yang kemudian terjadi, yang sering umat lakukan dan yang timbul apa? Ketidakpercayaan terhadap Allah. Bangsa Israel mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bacaan Mazmur kita saat ini juga mengajak untuk kita bersyukur dan mengingat perjalanan sejarah hidup kita. Apakah di situ Tuhan menyertai kita? Seharusnya penyertaan Tuhan itulah yang kemudian kita ingat, menjadi patokan atau menjadi pengingat bagi kita untuk bersyukur atau untuk marah dan bersungut-sungut. Mazmur juga mengajak kepada kita untuk hidup dalam kepercayaan dan juga ketaatan kepada Tuhan. Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 18 ayatnya yang ke-26 dan 27 menyatakan begini. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Dari sabda ini jelas bahwa yang menentukan nasib kita adalah tindakan kita, bukan perkataan kita, tetapi tindakan kita. Bukan juga sekedar mengikuti ritus agama, ibadah sebagai sebuah ritual, atau juga hal ini bukan berarti ritus agama itu enggak penting, tetapi itu tidak menentukan akhir dari kehidupan kita. Yang mau diminta dari kita adalah menyelaraskan apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan dalam tindakan sehari-hari sebagai umatnya. Menyelaraskan. Jadi tidak hanya kita katakan aku percaya pada Tuhan, tapi dalam tindakan enggak. Saudaraku yang terkasih, dan untuk
penyelarasan antara yang kita imani dan yang kita lakukan itu untuk bisa konsisten, kita hendaknya melakukan pertobatan yang terus-menerus. PPAGKJ menyatakan bahwa ibadah adalah cara orang-orang percaya mengungkapkan dan menghayati hubungannya dengan Allah berdasarkan penyelamatan yang telah mereka alami, dan ibadah juga salah satu pemeliharaan iman bagi kehidupan orang percaya. Dalam ibadah ada perjumpaan dengan Allah, tetapi juga dalam ibadah ada perjumpaan dengan sesama. Nah, jadi tidak hanya berhenti pada liturgi di gereja saja, serampung ya wis, tetapi masuk menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan yang kedua, Filipi. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mengingatkan cara hidup Kristus untuk hidup bersama-sama dengan sesama. Apa yang ia katakan? Hiduplah sehati sepikir sejiwa, dalam satu kasih satu jiwa, memperhatikan kepentingan sesama, jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, dan tetaplah rendah hati. Ini yang penting, tetaplah rendah hati sebagaimana Kristus juga telah merendahkan dirinya sebagai manusia, setara dengan manusia. Dia yang Allah mengosongkan dirinya menjadi setara dengan manusia. Dan ini adalah penting. Nah, ibadah adalah tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Pada masa ini juga menjadi ujian iman bagi kita. Saya kira semuanya mengalami kesulitan, semuanya menghadapi hal yang sama, semuanya pengen sehat, semuanya berlomba-lomba untuk tetap menjaga dirinya, menjaga jarak dan lain sebagainya. Dan ini menguji iman kita untuk tetap beriman kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan di tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Kita ditempa untuk jadi pribadi yang sehat, bukan hanya tubuh kita yang jadi sehat, tapi pribadinya sehat. Di Pak Kopra dalam bukunya Journey into Healing pernah berkata, kesehatan tidak hanya berarti tidak adanya penyakit, tapi kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam yang mengendap dalam waktu lama. Rasa bahagia dan ucapan syukur itu jadi indikator, Bapak. Indikator apa? Indikator relasi kita, perjumpaan kita dalam ibadah kita dengan Tuhan. Indikatornya apa? Cek sering mengeluh, cek sering sambat, cek sering marah-marah dan lain sebagainya. Coba dicek. Nah, ibadah ketemu karo Gusti Allah orang nek dedongan dalam ini ketemu Gusti Allah ngomong boten. Nah, itu akan terpancar dalam kehidupan yang indah di hadapan sesama juga. Dan ini juga menjadi tantangan bagi majelis yang baru saja diteguhkan terhadap kesetiaannya, bagaimana melaksanakan pelayanan gereja, pelayanan bagi Tuhan dan sesama di tengah situasi sekarang ini. Tentu kita diperlukan alternatif, diperlukan cara baru dalam melayani, tidak sama lagi seperti dahulu. Sebagaimana gereja terus-menerus memperbarui, kita pun juga mengikuti situasi konteks juga terus-menerus memperbarui, mencari hal yang sesuai, yang cocok bagi pelayanan gereja kita. Percayalah bahwa dalam kelemahan kita sebagai manusia, Sang Khalik memberikan kekuatan kepada kita. Demikian juga kita manusia, kita semua umatnya juga terus memperbaharui diri kita sendiri dalam konteks kehidupan iman kita. Karena itu bersyukurlah. Tuhan memberkati. Amin. Satu dulu kita.
Saat teduh cukup. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kepada kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah yang kuasa dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang berjemaat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita akan mengaturkan doa syukur, syafaat, dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang maha baik, yang kasih-Nya tiada henti, tercurah bagi kami umat-Mu dan seluruh ciptaan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kepada kami untuk terus mengimani, percaya kepadamu, dan berusaha hidup taat kepadamu. Bahkan ketika menghadapi kesulitan hidup seperti yang dialami oleh bangsa Israel, kami belajar ya Tuhan untuk menaati Engkau, untuk percaya kepadamu, untuk mengatakan iya selaras dengan kehendak-Mu, dan juga mengatakan iya sesuai dengan tindakan kami. Dalam kelemahan dan juga keterbatasan kami, Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk melakukan pertobatan yang terus-menerus untuk memperbarui kehidupan kami. Biarlah juga dalam ibadah kami, baik di gereja, di rumah, maupun dimanapun kami berada, dalam pekerjaan maupun dalam relasi dengan manusia yang lain, sesama kami, Tuhan, biarlah kami dapat melihat Engkau, betul-betul berjumpa dengan Engkau, dan kami merasakan kebahagiaan. Biarlah ya Tuhan, dalam situasi ini kami mohon kepadamu, Engkau memberikan kami semua tubuh yang bugar, jiwa raga yang sehat, pikiran yang positif, sehingga boleh memampukan kami melihat pada diri kami ada kekuatan karena Tuhan yang memberikan, dan kami boleh menghadapi situasi sulit saat ini sampai dengan waktu yang tidak dapat kami ketahui karena adanya virus corona yang belum selesai teratasi. Kami mohon tetap percaya kepadamu. Roh Kudus-Mu kiranya menguatkan kami masing-masing satu persatu untuk selalu mengimani bahwa Tuhan berkarya dalam diri kami, bahkan sekalipun dalam kelemahan diri kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon berkat-Mu untuk Ibu Yati Sariman yang saat ini masih dirawat di rumah sakit PKU Suweng. Kami berdoa untuk Ibu Yohanes, Ibu Ranten, Ibu Seswoyo, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Dalam kelemahan raga mereka menanggung derita sakit, biarlah hati mereka tetap percaya, memiliki pengharapan kepadamu, dan mencurahkan berkat-Mu untuk pemulihan kesehatan dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami mohon rahmat-Mu
Untuk keluarga yang mendampingi, Tuhan memberikan kesabaran dan juga kasih sayang. Berkatilah kiranya saudara-saudara kami, umat-Mu yang tengah bergumul dalam kehidupannya, kiranya kasih-Mu senantiasa memimpin. Dan saudara-saudara kami yang menantikan pasangan hidup ataupun juga mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan menyediakannya tepat pada waktunya. Berkatilah anak-anak kami dalam menjalani pembelajaran selama masa pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan dan tidak kehilangan rasa kegembiraan mereka. Walaupun kebosanan menerpa, tetapi biarlah itu semua dapat ditutup dengan kegembiraan karena menjadi anak-anak-Mu yang terus Mu kasihi. Berkatilah setiap keluarga yang berupaya, berusaha, bekerja untuk mencukupi segala apa yang diperlukan oleh keluarganya. Berkatilah ya Tuhan, kiranya rahmat-Mu Kau curahkan, kemurahan-Mu Kau berikan untuk menjadikan kehidupan mereka tersejahtera. Biarlah juga Kau mampukan umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi egois, tetapi bersama-sama saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di perantauan, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sungguh Tuhan, kami mohon jagalah mereka, lindungilah supaya mereka tetap sehat, tetap bekerja dengan penuh syukur dan tekun, sehingga boleh melihat karya Tuhan bagi mereka dan mereka pun bersyukur. Kami mohon rahmat-Mu bagi jemaat-Mu di GKJ Karanganyar ini, baik induk maupun umpantan, dari anak-anak sampai dengan yang lansia. Tuhan, kami serahkan pada pertolongan-Mu. Lingkupilah kami dengan darah-Mu, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera, boleh merasakan kebahagiaan di tengah kesulitan ini, boleh merasakan sukacita di tengah duka cita di sekitar kami. Tuhan, kami mohon supaya kami tetap beriman kepada-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati pendeta, majelis, penatua, diaken, pengurus komisi dan jabatan yang ada, lembaga pendidikan TK Widi Cahyani, juga Tuhan berkati. Sertailah, lengkapilah penatua dan diaken yang baru saja diteguhkan dengan kebijaksanaan, dengan kerelaan, terlebih lagi dengan kesetiaan dalam melayani Engkau. Bagi saudara-saudara kami yang telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai penatua dan diaken, kami juga serahkan kepada Tuhan untuk terus giat dalam melayani-Mu. Kami menyerahkan gereja-Mu ini dalam pelayanannya kepada Tuhan, supaya dapat memuliakan nama-Mu, dan berkatilah kami dengan kesehatan jiwa dan raga. Kami mohon rahmat-Mu juga untuk umat-Mu di seluruh dunia yang menantikan berkat yang sama, pemulihan atas pandemi COVID-19 ini yang kami hadapi bersama-sama. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu. Kami percaya Tuhan berkarya dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu, dan bimbinglah setiap pihak, para tenaga medis, lindungilah mereka, berikan kekuatan, kesehatan untuk dapat menolong sesama, dan seluruh jajaran pemerintahan bangsa kami mohon penyertaan Tuhan. Bangsa kami dalam menghadapi resesi ekonomi ini, Tuhan, tidak mudah, tetapi kami mohon Tuhan campur tangan untuk dapat menyelesaikannya. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan biarlah kami tetap bertahan, tetap menjaga kehidupan kami, supaya tetap ada keberlangsungan di masa yang akan datang. Curahkanlah karunia-Mu ya Tuhan, dan kami juga menyerahkan kehidupan umat-Mu, terutama di GKJ
Klasis Kebumen dalam persiapannya untuk melaksanakan sidang klasis reguler. Mohon berkat penyertaan Tuhan supaya dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Dan doa ini ya Tuhan kami sambungkan dalam doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Dengan mengingat sabda Tuhan dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengadakan persembahan dengan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 439 bait pertama. Bila papan keras Belanda. Mari kita aturkan persembahan di dalam doa. Allah Bapa kami, sumber berkat dan pertolongan di hidup kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Tuhan telah memberkati ibadah pada pagi hari ini dan juga kelerehan dan penemuan majelis. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan tugas panggilan dengan baik. Bapa dalam surga, terima kasih Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang telah disampaikan oleh beliau Ibu Pendeta Sarwanti. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengimani dan menyelaraskan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa rendah hati. Berkatilah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Bapa yang penuh kasih, kami mempersembahkan sedikit piring kami yang asalnya dari Engkau. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Berkatilah persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan sabras, persembahan hari dan lainnya, dan ucapan syukur, persembahan rangkul warga. Berkatilah ya Tuhan seluruh persembahan, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah kami yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan. Saudaraku, undurlah dari tempat ibadah ini dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada dan permuliakanlah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kayaknya lah dulu.